Salam kawan, gimana punya kabar? Mimin harap kalian semua baik-baik saja dan rezekinya melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang mengisahkan perjalanan mengerikan bagi Sienna untuk melawan dan melepas badut psikopat. Art filmnya yang berjudul Terrifier 2. Penasaran keseruannya? Tapi sebelum kalian nonton, Mimin harap jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video menarik dari channel Red The Movie. Oke, stay tune and monggo seruput kopinya. Bagi yang belum nonton, Mimin harap nonton dulu Terrifier yang pertama. Ini sequel lanjutan dari yang pertama, di mana ada seorang yang memakai kostum badut sedang menghabisi dan menyiksa dokter di sebuah rumah sakit, dan si dokter ini dipukuli dan dianiaya hingga seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah itu pun mencat kemana-mana. Setelah menghabisi si dokter, si badut menuju ke toko laundry guna menyuci bajunya yang sedang berlumuran darah, hingga si badut di ruangan tertentu bertemu dengan gadis kecil yang sama-sama berpakaian baju badut, saling melempar senyum dan sapa, padahal itu hanya bayangan si badut. Dan film pun baru saja dimulai. Terrifier 2. Kisah berfokus pada seorang remaja putri yang bernama Sienna yang sedang asik mengobrol dengan adik laki-lakinya yang bernama Jonathan. Mereka berdua membahas tentang perayaan hari Halloween yang diadakan di kota mereka, Mill Country, dengan bertemakan hantu. Yang sang ibu yang bernama Barbara melarang menggunakan baju yang terlalu terbuka dan ketat, tak layak bagi seorang remaja putri yang masih segel, karena hari Halloween itu tak selalu identik dengan seks bebas dan narkoboy seperti yang dilakukan oleh remaja konvensional pada umumnya. Dengan mempersiapkan makan malam, mereka bertiga sangat menikmati hidangan makan malamnya hingga Sienna mempersiapkan kostum ala prajurit putri bersayap di kamarnya. Alright, just be careful, please. You think that guy's still out there? Sienna yang mengantuk memutuskan tidur setelah melakukan semua aktivitasnya. Kemudian dia bermimpi bertemu Art the Badut di festival Badut Cafe, lengkap dengan beberapa orang yang ikut merayakannya. Di antaranya ada anak kecil yang bermain di taman bermain, ada juga orang dewasa yang sedang berlibur, dan ada juga yang sedang melihat si badut yang melakukan atraksi yang sangat memukau. Hingga akhirnya ketika Sienna membuka kotak serial yang isinya entah itu seperti belatung, ulat, dan kecoa yang sangat menjijikkan, Sienna yang dapat dari hadiah dari si badut membuatnya jengkel karena isinya merupakan sesuatu yang menjijikkan, sehingga setelah si badut membantai semua orang di kafe tersebut, semua orang yang sedang asik bermain dibantai dan semua dibunuh hingga tak menyisakan satu orang pun. Dan Sienna yang ternyata cuma mimpi terbangun dan menemukan baju kostumnya yang terbuat dari bulu merah pilihan terbakar dan tak sengaja menyambar ke tempat tidurnya, hingga Sienna berusaha mematikan api tersebut dan membuat sisa kostumnya rusak karena terbakar hebat. Hingga Barbara sang ibu menanyakan keadaan yang sangat kacau itu ke Sienna dan menyuruh untuk memperbaiki tempat yang baru lagi hingga bisa membuat semacam pengganti yang bisa digunakan di perayaan Halloween yang akan datang. Keesokan harinya, Sienna bersama sang adik Jonathan melakukan sarapan hingga Sienna menanyakan jadwal kampusnya. Ternyata kembali ke si badut laknat bersama teman kecilnya imut. Ketika Jonathan dan teman-temannya sampai di kampus, ada seorang yang membuli dan menyiksa seorang kucing. Si dosen memarahinya dan menanyakan apa yang telah diperbuat oleh teman kampus Jonathan.
Jonathan yang melihat badut Art yang dan teman kecilnya mencabik-cabik seekor musang kaget dan berlari karena takut, hingga akhirnya Sienna yang sedang lagi beristirahat di jam luar kuliah mengajak temannya si Brock guna untuk menoki-noki dan bergosip tentang hal-hal yang update dan ternews di kampusnya. Hingga sampailah pembicaraan tentang badut Art yang akhir-akhir ini meresahkan kota kelahiran Sienna, yaitu Miles Country, yang membuat bulu kuduk merinding karena pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh si badut membuat Sienna mengajak para bestinya untuk melakukan selalu waspada dan selalu karena kesal yang kostumnya terlalap api dan membuatnya habis terbakar. Sienna memutuskan untuk pergi ke toko baju dan kostum khususnya Halloween guna untuk membuat yang baru atau paling tidak memesan yang sudah jadi dan hampir sama persis dengan apa yang diinginkan oleh Sienna. Sesampainya di toko yang diinginkan, Sienna kembali bertemu dengan si badut laknat dan tak habis pikir karena tasnya ketinggalan di mobil di parkiran. Si badut menawarkan bantuan dengan membawanya di hadapan Sienna. Entah memang si badut wujud iblis atau punya sihir tertentu, hingga waktu sudah memesan, Sienna yang memutuskan untuk meninggalkan toko itu. Sesudah memesan apa yang diinginkan, si badut kembali berulah dengan membuat masalah terhadap si penjaga toko, hingga akhirnya Did you change? It doesn't explain how Kepala penjaga toko itu dijadikan wadah permen buat hadiah Halloween untuk anak-anak. Kembali setelah sesampainya Sienna dan Jonathan di rumah, Sienna kembali membahas si badut Art, yang mana Jonathan sebuah koran yang berisikan clipping jadul yang bisa menghentikan kebrutalan si badut Art dan keganasannya. Bukan hanya itu, si ayah Sienna memberikan juga sebuah pedang yang tersimpan rapi di dalam peti yang tersembunyi di dalam bawah tanah. Hingga pada momen tertentu, Sienna mengajak adiknya guna menemukan koran yang berisikan clipping itu dan pedang sakti yang dimaksud oleh ayah Sienna. Hingga pada akhirnya Sienna yang lagi sarapan dan ibunya yang frustasi akan You are. Really, no candy for grown-ups. Come on. Sienna yang kembali istirahat, sedangkan si Barbara memberikan manisan kepada anak-anak yang datang ke rumahnya. Hingga pada waktu tertentu si badut menghampiri Barbara. Sienna mendengar tentang wawancara korban kebrutalan si badut Art, yaitu Victoria Hayes di dalam TV News, membuatnya histeris dan kebingungan karena rasa takut dan was-was akan dihampiri oleh si badut Art. Hingga Sienna meminum pil penenang guna beristirahatkan sarafnya yang tegang. Dan setelah bangun, Sienna yang melihat kostum prajurit wanita bersayapnya hingga bersiap untuk digunakan dan memutuskan mandi, lanjut berdandan, hingga jadilah di malam harinya. Barbara yang ingin beristirahat untuk tidur dengan mengecek semua pintu akses masuk ke rumahnya. Dia dikagetkan dengan kemunculan badut Art. Kemudian Sienna yang mengobrol dengan si nenek akan masa depannya waktu di kuliah hingga membahas jodoh di hadapan Sienna. Sienna tak menggubrisnya karena itu tidak penting, hingga waktu neneknya mengecek di dapur, alangkah kagetnya dia karena menemukan semua perabotan dan jendela pecah. Hingga Sienna dan Brock menghadiri pesta Halloween di sebuah kafe ternama di Miles Country, hingga membuat mereka berdua asik berjoget dan berpesta pora karena Halloween merayaannya hanya cukup setahun sekali. Sienna yang tak sadar minumannya dicampur drug alias narkoboy membuatnya sempoyongan bak ayam dibalang oleh mading, hingga si badut Art kembali melakukan aksinya yang sangat sadis, yaitu Jonathan yang dimarahi oleh si nenek membuatnya ditampar dan kabur sehabis membuat lukisan serta clippingnya Sienna berantakan. Kembali ke Sienna yang sedang asik berjoget dan berpesta pora dengan Brock ditemani pacarnya yaitu Jeff,
yang lagi sempoyongan karena habis menghirup narkoboy. Ingat ya adik-adik, ini contoh yang tak patut ditiru apalagi generasi milenial, karena narkoboy dan miras merupakan hal negatif dan buruk bagi masa depan karena bisa merusak mental dan kejiwaan bagi para pemakainya, dan tentu juga bisa kena KUHP dan pasal pidana penjara. Kembali ke si nenek yang menemukan mobilnya diberantakin oleh seorang yang tak dikenal. Lanjut cerita ke Sienna yang diajak indahoy oleh kawan cowoknya, akan tetapi si Jonathan yang menemukan seorang anak kecil yang menyerupai setan lantas kabur. Kembali ke Sienna yang diajak check-in dan indahoy oleh seorang cowok, akan tetapi dia yang akan tetap ingat si nenek yang menemukan mobilnya diberantakin oleh seorang tak bertanggung jawab. Kembali ke Sienna yang saat asyik menari dan berjoget dengan kawan kampusnya melihat sesosok anak kecil teman si badut Art dengan mata yang menyala membuat dia menjerit histeris ketakutan sehingga tak sadarkan diri dan ditolong oleh si bro. Kembali dengan Jonathan yang Setelah Jonathan yang diculik oleh si badut Art dan dibawa melalui mobil milik si nenek, tak sadar Sienna yang lagi asyik mengobrol dengan Brooke tentang nasib malam yang menimpa Victoria Heights di awal film yang sempat diwawancarai sebagai korban mutilasi muka. Sienna yang kebingungan dan was-was akan keadaan dan kabar dari adiknya. Jonathan kemudian menelponnya dan tak sadar si telepon disadap oleh teman kecilnya si badut Art dengan menirukan suaranya yang sangat khas. Jonathan membuat Sienna percaya dan lanjut ingin menjemputnya, padahal itu akakalan dari si teman kecil Not si badut. Hingga pada waktu bersamaan Jonathan yang habis dibius kemudian bangun dan kaget dengan tempat di mana dia berada sekarang, sedangkan si Sienna yang mengikuti petunjuk arah keberadaan Jonathan melalui handphone miliknya, padahal itu cuma akal-akalan dari si badut Art yang ingin keduanya mati. Brooke dan Jeff yang lagi asyik berciuman, si Jeff yang bilang kepada Brooke bahwa dia sedang kebelet pipis hingga keluar kebentar dan ingin buang hajat, tak sadar ada yang mengintai dari sehingga Jeff yang habis dicincang burungnya oleh si badut Art. Lantas si badut membawa kabur Brooke guna untuk diganyang dan disiksa dengan alat kopetnya yang sedang dibawa dengan tas kresek hitamnya khas sebagai badut kopet. Brooke yang kalang kabut menghindar dari kejaran si badut ngumpet di toilet umum karena indera penciuman si badut sangat tajam, membuat nasib Brooke sungguh si badut menghabisi nyawa Brooke yang sungguh malang nasibnya, membuat Sienna yang bergantian dihajar dan diserundukkan serta dilempar ke lemari kotak kayu membuat dirinya pingsan. Setelah membuat pingsan si Sienna, si badut yang mengejar adiknya Sienna yaitu si Jonathan yang lagi petak umpet dengan si badut. Jonathan ngumpet di mana dan si badut yang mencari di mana, membuat keduanya sulit bertemu sehingga apa yang terjadi saudara? Sienna yang bangkit dan kemudian Jonathan yang si badut yang dihantam oleh tongkat baseball berduri membuat dirinya nyeri kepala sehingga Sienna yang menolong dan membawa adik kesayangannya Jonathan karena setelah ditinggal pergi oleh mama dan neneknya dia sangat sayang betul dan terus membawanya dari mara bahaya psikopat badut Art. Lorong demi lorong mereka berdua lalui dan tak karena kewalahan dan selalu ditindas bak pejabat terhadap rakyatnya. Sienna yang berusaha bangkit setelah disiksa oleh badut Art membuat semacam spirit dan kekuatan tertentu. Karena melihat sang adik yang menjadi korban, Sienna terus melawan
perlawanan karena kelewat marah dan emosi terhadap apa yang dilakukan si Badut terhadap dirinya dan keluarganya. Meskipun dirinya lelah dan berdarah-darah tak membuatnya menyerah dan menuntut balas karena ini merupakan final battle antara dia dan si Badut gila. Si Badut yang sama-sama merasakan nyeri dan setelah digaplok dengan kayu dan rantai berduri. Ini merupakan pertarungan yang sengit antara malaikat bersayap dengan si Badut iblis Art dengan membuat semacam perisai diri, dan perlawanan yang sangat sengit dilakukan oleh Sienna sehingga terbayang-bayang wajah si ibu Barbara. Padahal itu cuma bayangannya saja. Sienna yang melihat si adik terbaring lemas karena dihajar oleh si Badut, dan tentunya Sienna lah yang akan memimpin pertarungan sengit ini. Adiknya si Jonathan yang merasakan sakit yang luar biasa terus dilindungi oleh si kakak dan Sienna sendiri setelah mendapatkan kesaktian dari pedang pusaka miliknya. Dia berada di bak akuarium yang berisi air keramat membuatnya mendapat kekuatan baru, dan sangat ketika luka-lukanya berhasil sembuh dan mendapatkan kekuatan baru, sang adik yang merasakan sakit karena kakinya yang dimukbang mentah-mentah membuat semacam setelah mendapatkan kekuatan baru dari pedang pemberian dari si ayah dan membuat dirinya mendapatkan kekuatan baru yang siap menumpas dan menghabisi Badut Sinting Art. Hingga karena kelewat emosi, Sienna dengan seluruh melampiaskan emosi dan kekuatannya dan kemarahnya menggorok dan menebas kepala Badut Art hingga terlepas alias buntung, dan kepala dan si Badut dihampiri oleh teman kecilnya. Dan film pun selesai. Di akhir kredit di salah satu ruangan di rumah sakit jiwa yang dimana di situ ada Victoria Hayes, suster penjaga di sana, merasa ada yang aneh di kamar Victoria sehingga dia pun terkejut dan shock akan apa yang dia lihat. Ternyata penjaga rumah sakit menyuruh memeriksa di ruangan Victoria Hayes dan film pun berakhir. Gimana guys, filmnya seru bukan? Pelajaran yang dapat dipetik di film ini adalah kita tak boleh berada di pihak kejahatan dan keburukan karena itu sifatnya iblis yang kekal di neraka. Kalau perlu kita lawan dan tumpas kejahatan. Oke Mimin undur diri dan salam.